Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ini siapa? Saya Ayah, ini Adik. Dang. Bilang tuh sama teman-teman, Adik, pada kesempatan hari ini kita mau ngapain? Kita mau jawab pertanyaan teman-teman ya. Nih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Tadi wis kita mencoba live streaming tadi ya. Coba live streaming nggak bisa tuh. Tadi malah putus sinyalnya jelek. Apa? Belum bayar wifi ya. Ini kita buat video offline. Buat video apa? Offline teman-teman. Lah kemarin ada yang tanya. Ini wis tak rekap ini di HP ini istri ya. Nah ini tak rekap di HP ini HP mamah ya. Alhamdulillah. Ini HP mama, ini banyak, ini tak screenshot. Ini sampai ada screenshotan Shopee lah, inilah. Ini dari apa? Pertanyaan pertama ini dari saya tak urut iki ya. Pertanyaan pertama tak urut no, benar iki dek video iki loh teman-teman. Lagi video iki gak usah tak puter ya. Iki dari J7 Prem Malang gitu. Ini loh, ya kita baca bareng ya. Mas, odot biasa sama odot super bagus mana dalam hal penanaman dan untuk pakan domba? Kok saya lihat odot super kok butuh pupuk lebih banyak. Lah ini jawabannya adalah sebenarnya tergantung di mana kita menanam gitu. Kalau menanam di pot ya mending odot biasa gitu, gak gini teman-teman. Jadi odot super itu produktivitasnya lebih bagus daripada odot biasa, lebih tinggi lah. Cuma kalau menanam di sawah seperti saya itu nanti bisa mengganggu tanaman-tanaman produktif seperti tanaman pokok gitu, kayak beras, kayak apa? Kayak kacang, kayak telo, kayak wortel. Nah itu kalau untuk ternak sebenarnya kalau lahannya mendukung ya mending pakai odot super atau pakai tumbuhan tinggi sekalian. Contoh pakcong, gama umami, biogen itu atau mexicana itu. Karena kenapa? Sama-sama nandur loh, sama-sama nandur per 1 meter persegi ya. Per 1 meter persegi itu lebih produktivitasnya itu lebih banyak gitu loh hitungannya. Misalnya yang tingginya 1 meter sama yang tingginya 5 meter kan berarti 5 kali lebih banyak per 1 meter persegi itu. Ini sebatnya Ayah, nanti kamu kena asap. Mau bawa yang itu ya wes gak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah pupuk di Veris Farm itu pupuknya cuma pakai pupuk kandang itu 2 kali setiap kali panen, berarti 45 hari panen. Terus ditambahi lagi 45 hari kemudian panen. Itu panen serentak kita, panen bareng, babat bareng, seleb bareng, dileb bareng, dipupuk bareng pakai pupuk kandang 2 kali. Terus 1 kali lagi panen yang ketiga pakai pupuk kimia, biasanya pakai urea. Sini loh, kamu nggak kelihatan di video loh. Saya ini sebatnya Ayah malah yang kelihatan. Terus itu dari untuk J Prime ya, semoga bermanfaat itu. Terus ini ada lagi dari Azain Nisfam lah. Ini tanya, Mas, yang hidrokel itu penyebabnya apa? Ini yang dicoblos endoknya itu loh teman-teman. Nah itu kalau hidrokel itu sebenarnya ada cairan yang masuk ke dalam endoks itu teman-teman, cairan yang masuk ke dalam endok itu. Jadi kalau varikokel itu adalah organ ya, pembuluh darah yang masuk ke dalam endok. Masuk ke dalam endok. Itu yang kemarin akhirnya disembelih teman-teman. Itu penyebabnya tak kasih tahu dulu. Penyebabnya itu adalah cairan dari perut itu ada yang jebol, itu kemungkinan ada lapisan yang tipis di perut sehingga menyebabkan jebol masuk ke dalam endok. Itu bukan apa ya, istilahnya bukan darah mati teman-teman. Jangan diambil, bukan nanah, bukan darah mati itu. Jadi itu adalah
cairan yang masuk ke dalam endok. Itu jadi endoknya menjadi mentol. Lah itu kemarin kita coblos dengan harapan bisa mengeluarkan cairannya itu. Lah karena sumbernya gak ditutup, yang perutnya jebol itu kan harus jahit dalam itu sebenarnya. Itu ya mentol lagi. Akhirnya kita putuskan untuk disembelih ya. Kemarin kita makan gitu. F1 dorper itu. Kita makan. Jadi untuk mengantisipasi ya wis usahakan domba itu dalam keadaan sehat intinya. Vitamin, mineral, kebutuhan yang lain terpenuhi. Itu ya Mas ya. Nah, itu tadi nih jawaban dari Azainis Farm itu. Terus ini terus Mas wedhuse ini dari mana nih? Dari Ngadianto Meto iki. Mas wedhuse apik-apik tapi kok sayangnya duitnya tipis loh. Bisa kita tak kasih tahu dulu, kita itu untuk paketan domba itu yang paling murah itu 5 betina teksel dengan 1 jantan gitu. Bilang 5 betina teksel dengan 1 jantan itu 15 juta. Itu sudah siap kawin semua, usia 8 bulan. Halo Pong. Itu kenapa kok kita pilih yang usia 8 bulan itu karena ketika nanti kawin dan bunting pertama itu kan usia untuk kebuntingan itu 150 hari atau 5 bulan. Jadi 8 tambah 5 itu pas lahir pertama di atas 1 tahun. Wes itu untuk kelainan pertama. Sebenarnya untuk domba itu di 6 bulan sudah bisa bunting. Cuma ya ini tak kasih tahu dulu pendewasaan daripada domba itu ada 2 kali. Itu kondisi dewasa siap untuk dibuahi sel telure. Yang kedua adalah kondisi dimana di rahimnya siap untuk diisi janin seperti itu. Nah, itu paling pas di 8 bulan, gak terlalu tua gak terlalu muda ya. Tos dulu ya. Ini jadi mau live streaming gak iso tuh, minimal 15 juta wis dapat 1 jantan 5 betina itu wis teksel kabeh teman-teman. Nah ini yang paling sering ditanyakan adalah dari adik Dwi Purtanto ini ya. Adik Dwi Purtanto ini tanya, Bang, bagaimana cara kemitraan? Apakah sama dengan kemitraan ayam atau model baru? Nah ini jadi untuk kemitraan dengan Feris Farm itu sebenarnya gini. Saya balik dulu ke sejarahnya dulu. Waktu awal kesuwen gitu tahun ya. Lah tak jelasin kemitraannya. Kemitraan itu kalian bisa beli domba di Feris Farm ya. Beli pakan di Feris Farm. Terus jual di Feris Farm. Atau untuk pakan bisa buat sendiri, nanti bisa kita ajari juga. Datang ke sini nanti kita ajari atau via WA. Lah untuk penjualan kan mesti jelas belum punya pasar. Bagi yang sudah punya ya saman. Nanti kita bisa kerjasama di bidang pembibitan ya. Pembibitan domba teman-teman, pembibitan domba. Kita bisa di pembibitan domba atau nanti sistem mitrane kalian bisa jual anakan di tempat kita tuh. Baik dari anakan nanti misalnya beli paket tekstil ya tekstil, komposit ya komposit, gitu aja. Nanti ada standar harganya kita tentukan atau kalian bisa membuat pasar sendiri. Yang penting kan intinya satu, kalian sudah punya, halo kakak, kalian sudah punya aman untuk dipasare sebelum nanti kalian bisa spekulasi untuk mengembangkan pasar sendiri. Soalnya dulu saya juga gitu, pasar pertama ngikut, terus lambat laun tetap nyari pasar sendiri. Jadi dapat baru, yang ikut tetap diikuti, yang dapat baru tetap kita kembangkan ya tadi. Tos lu. Oke, bilang ke teman-teman gitu, teman-teman jangan sampai patah semangat. Lah itu kemitraannya seperti itu teman-teman. Itu kemitraan breeding. Itu ya. Wes tadi yang pertama wes oke, hidrokel, terus yang kedua pertama odot yang odot,
Sing kedua tadi hidrokel, yang ketiga kemitraan. Lah nggak salah loh. Loh ini tadi keluar toh. Albumnya mama mana tadi yang di screenshot? Oh ini loh paling ya. Kita lihat dulu ya. Kita lihat foto. Kita lihat di galeri. Iya, kita lihat di album. Kita lihat di screenshot ya. Nih tadi udah terjawab semua. Odot sudah. Nah ini tiap malam minggu kita memang mengadakan live streaming untuk tanya jawab seperti ini. Tadi mati live streamingnya, nggak bisa. Akhirnya kita offline saja. Nanti ini langsung kita upload. Nah ini Mas dari @geolebak6364 ini menjawab. Pertanyaannya, Mas untuk fattening itu ukuran kandangnya berapa? Lek di sini itu intinya gini, lek fattening itu dia mengurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu sebenarnya. Jadi agar tidak memakan energi metabolik terlalu tinggi Kak ya. Tuh, sini Kak, di sini Kak. Nih teman-teman mau lihat Kakak ini. Energi metabolik yang terlalu tinggi. Jadi kita pakai yang ukuran 1 meter 1 meter itu untuk isi 3 ekor itu. Jadi mereka pergerakannya di 1 meter. Kalau kemarin juga ada yang tanya kalau 2 meter tapi diisi 6 atau 7 gimana? Ya memang itu kita tidak memadatkan ruang, tapi juga mempersempit gerak. Intinya mempersempit gerak. Jadi kalau 2 meter nanti mereka yang dari ujung sini ke sini perjalanannya tetap 2 meter. Jadi mending yang tetap pakai 1 meter sekat-sekat itu. Terus yang penting udara bagus, sirkulasi, cahaya masuk, insya Allah dengan pakan yang bagus dan treatment yang oke bisa gemuk, panen di 2-3 bulan. Kalau di Feris Farm sendiri menganjurkan 3 bulan. Karena kenapa? Di 1 bulan pertama itu adaptasi. Yang kedua adalah pembentukan tubuh. Yang ketiga adalah pemadatan daging. Di situ. Terus untuk ini, Mas daerah Malang mau ikut mitra apa? Bisa. Tapi kemitraannya yang bisa yang breeding. Karena untuk kemitraan fattening itu kita harus memantau. Kenapa? Karena ada gini, bibit-bibit fattening itu yang paling bahaya kan kita harus mendapat bibit yang kurus atau yang kecil. Itu sangat riskan dengan penyakit itu, bibit kurus dan kecil. Itu kalau sudah berpenyakit nanti berpotensi mati lebih tinggi, apalagi untuk teman-teman yang baru menginjak di peternakan gitu. Itu jadi teman-teman lek bisa kalau yang jarak jauh itu breeding itu lebih santai, nanti ada fase kawin, fase bunting, fase mana, fase menyusui, terus kawin lagi, terus fase lepas HP pembesaran. Wes tuh enak, lebih ringan, lebih enteng. Loh ya jangan ditutup jangan ditutup dong. Itu teman-teman ya. Wes itu tadi beberapa pertanyaan, nanti kita sambung di malam minggu si boy, malam minggu berikutnya ya. Ndang nggak apa-apa, Ndang diambil. Ini adik tadi ngelempar gelang Kakak, minta maaf dulu Ndang, minta maaf dulu, ini online Ndang, minta maaf dulu di online. Nggak apa-apa, nanti dikasih cahaya itu ada sentre Kak. Nah, wes kita pamit dulu sama teman-teman. Halo teman-teman, Ndang. Halo teman-teman. Ini bad mood teman-teman. Ya segitu dulu ya. Kita akhiri dulu. Kita main-main dulu sama Nana, mainan pop. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Dadah Kakak. Dadah teman-teman.